Oke, Coba. hilang timbul soalnya. Oke lah, nggak apa-apa. Kita coba aja. Bismillah. Ya, tadi pertanyaannya apa? Bismillah Nggak ya. boleh diulang lagi. Nggak, soalnya putus-putus. Money personality itu apa sih Mbak sebenarnya? Oke, jadi ini menarik ya karena sebetulnya aku tuh baru menyadari ya setelah 13 tahun lah gitu menjadi seorang financial planner. Kenapa ya ada metode yang bisa berhasil di tipe orang yang seperti ini? Kenapa ada metode yang dibilang enggak? Sampai pada akhirnya sekarang kan kita selama 2 tahun terakhir nih banyak banget gitu ya, apa namanya, dapat informasi nih dari media sosial, apalagi dari Instagram, YouTube, bahkan sekarang merambah ke TikTok. Nah, di sini kadang aku tuh melihat akhirnya jadi kadang-kadang tuh apa banyak perang gitu loh. Perang tuh maksudnya orang banyak yang bilang, ah yang paling bener yang ini. Atau misalnya, ah mending gini. Yang kayak gitu nggak bener, yang kayak gitu nggak relate. Sebenarnya bahasa-bahasa seperti itu ternyata muncul akibat adanya perbedaan kepribadian. Nah, kalau tentang kepribadiannya itu sendiri, itu ranahnya adalah ranah psikolog, tentunya bukan ranah financial planner. Dan dalam hal ini, financial planner melihat kalau orang ternyata memiliki model kepribadian yang kira-kira seperti apa, itu aku nggak bisa mendiagnosa ya, karena itu harusnya psikolog. Tapi aku bisa tahu kalau dia tipenya yang kayak begini-begini-begini, oh kemungkinan dia itu cocoknya menggunakan misalnya metode budgeting yang mana, atau misalnya dia berinvestasi dengan style yang apa, dan lain-lain. Karena itu ternyata erat banget gitu loh kaitannya dengan pemilihan cara budgeting, cara investasi, dan lain-lainnya. Dengan demikian, money personality itu adalah kumpulan karakter seseorang dalam hal relasinya dengan uang. Oke, jadi aku ulang sekali lagi ya, financial planner tidak bisa mendiagnosa seseorang itu memiliki tipe yang mana, tetapi kalau kalian sudah tahu tipe kalian yang mana, financial planner bisa membantu kalian untuk mencapai strategi-strategi financial goals yang memang kalian tentukan. Jadi kalian punya financial goals apa? Financial planner tuh bisa bantu gitu dengan mengetahui juga tipe kepribadian keuangannya dia. Nah, ini yang membuat adanya perbedaan antara orang dengan orang lain. Kenapa dia mau spend money dengan cara seperti apa, atau misalnya kenapa buat dia ini adalah hemat, atau buat orang lain ini adalah boros. Jadi satu hal itu bisa dilihat dari beberapa persepsi. Dan rupanya itu yang seringkali membuat cekcok, terutama pada saat kita sudah berumah tangga. Nah, jadi kalau kita sebenarnya ngerti nih, kita dan pasangan bedanya di mana, nah, maka kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oh gitu, oke. Mm-mm. Mbak Prita suka ya Mbak sekarang? Kenapa? Udah cukup jelas ya sekarang? Atau Sebenarnya masih masih putus? putus-putus email, tapi ya udahlah. Mudah-mudahan sekarang bisa kedengar jelas ya Mbak. Nah, aku mau nanya lagi nih Mbak, berarti penting nggak Mm-mm. sih Mbak sebenarnya kita tuh tahu tipe Mm-mm. money personality? Apakah apa namanya? Ah, nggak penting-penting banget, yang penting mah Mm-mm. alokasi aja benar gitu Mbak. Menurut Mbak Prita gimana Mm-mm. Mbak? Mm-mm. Kalau kita masih dalam tahap yang very early, very beginner, atau misalnya kita ilmunya masih sepotong-sepotong, pasti kita akan bilang itu nggak penting. Banyak orang yang menganggap bahwa, ah, yang penting tuh kita jalanin aja, kita bisa apa tetap hidup, ya udah berarti itu nggak apa-apa. Dan banyak yang misalnya memiliki pendapatnya masing-masing, opini masing-masing, di mana kemudian itu diinfluence lah gitu loh kepada masyarakat. Nah ini sebenarnya yang bahaya. Kenapa? Karena kalau seorang financial planner itu dia akan tahu, oh kalau dia melakukan dengan cara seperti itu, maka dampaknya itu bukan sekarang, tetapi 10 tahun atau 20 tahun lagi. Kira-kira dia udah bisa ngebayang nih potret finansialnya akan seperti apa. Seorang financial planner yang benar pasti ngerti itu. Itu sebabnya biasanya yang kita lakukan adalah um, kalau kamu lakukan terus seperti ini, maka kamu berpotensi nanti kesehatan keuangannya akan seperti apa. Kan sayang. Padahal mungkin sekarang dia masih punya energi, dia masih punya sumber daya untuk bisa produktif atau melakukan segala hal gitu loh. Kira-kira tuh kayak gitu. Nah, pada saat dia memahami hal-hal tersebut, maka satu,
dia akan mampu melakukan perencanaan dengan jauh lebih baik. Apa maksudnya melakukan perencanaan dengan lebih baik? Maksudnya adalah dia sadar betul kalau misalnya dia mengambil strategi yang ini, maka jangan berharap gitu ya, dia akan mencapai goals yang mana. Karena antara strategi dan goals itu sebenarnya nyambung. Goals itu akan tercapai kalau strateginya tuh benar. Itu yang satu. Terus yang kedua, kita tuh jadi ngerti sebenarnya apa sih yang di value, value tuh kayak apa sih yang dihargai gitu ya, apa yang diapresiasi gitu oleh setiap orang. Jadi kita juga akan lebih bisa empati, bisa simpati gitu kepada orang lain. Nah, empati itu kan lebih deep ya emotionnya daripada simpati gitu. Simpati kan cuma oh ya I understand you. Tapi kalau empati itu tuh actually kita tuh bisa put ourselves in their shoes gitu loh. Jadi kita bisa menempatkan diri kita seperti dia. Nah, itu contohnya gimana? Kayak misalnya kalau kita menghadapi situasi keluarga di mana ada yang sakit, ada yang mungkin tiba-tiba butuh uang. Nah, itu perlakuan kayak misalnya gini, aku nggak mau minjemin uang ke orang gitu. Tapi kamu lihat-lihat juga dong gitu. Maksudnya itu kondisinya juga seperti apa. Terus dia selama ini personality-nya gimana? Kalau dia personality-nya itu bukan yang uh, money savers atau bukan yang istilahnya tuh money vigilance, kemungkinan dia nggak punya tabungan sama sekali. Kemungkinan dia nggak punya asuransi kesehatan sama sekali. Masa iya sih kita tega gitu loh ngelihat yang seperti itu gitu. Kira-kira tuh kayak gitulah. Jadi itu fungsinya. Dan yang terakhir, kalau kita memahami money personality, maka kemungkinan besar kita akan mampu mengambil keputusan finansial yang lebih smart untuk kebutuhan kita. Oke, terima kasih banyak Mbak Prita. Berarti bisa aku simpulkan bahwa penting banget ya Mbak kalau kita mengenal tipe apa kepribadian keuangan kita gitu. Bisa buat membuat finansial dengan lebih cerdas lagi ya Mbak ya. Nah, lalu Betul, betul. apakah benar salah satu faktor yang membuat kita gagal mengatur keuangan itu kenal dengan money personality? Iya, jadi kalau kita sampai nggak tahu nih kita punya tipe kepribadian keuangan seperti apa, maka ternyata dampaknya tuh bisa banyak loh. Pertama dampaknya itu adalah kita selalu merasa penghasilan kita tuh nggak pernah cukup. Nah, orang yang merasa penghasilannya nggak pernah cukup, biasanya dia itu utangnya bertumpuk. Karena dia tidak bisa nih mengelola keuangannya dia dan dia selalu merasa penyebabnya adalah penghasilan yang tidak pernah cukup. Kalau orang udah penghasilannya nggak cukup, kemudian utangnya bertumpuk, nah biasanya kalau udah berumah tangga nih, dia akan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga karena nggak puas gitu kan. Mungkin ini sih kayak teman-teman psikolog nih kayak misalnya Mbak Vera Uli atau Mbak Analisa tuh yang sering banget tuh ngebahas tentang wah relasi dengan pasangan lah dengan uang. Nah, itu udah pasti banget kalau salah satu sumbernya itu adalah ketidakpuasan kita dengan apa yang pasangan berikan atau pasangan punya lah kira-kira gitu dalam hal keuangan gitu atau barang gitu ya. Nah, pada saat itu terjadi pertengkaran, maka biasanya kita nggak mampu untuk bisa bahagia. Dan orang yang nggak mampu bahagia, itu yang paling bahayanya apa? Kita sangat jauh dari yang namanya kesejahteraan. Jadi Mel, ada bedanya antara rich dengan wealth. Rich itu ya kaya gitu dalam arti aset kita lebih banyak dari kewajiban, terus kita juga punya aset untuk mendanai hidup kita setiap bulannya. Jadi dari aset kita bisa mendanai kehidupan. Kalau dari penghasilan mendanai kehidupan ya basically kita masih harus kerja. Tapi ini bahkan aset sudah bisa producing income dan mendanai kehidupan. Kalau wealth itu totally different game. Karena wealth itu sebetulnya adalah kondisi di mana kita cukup dan kita tuh fulfilled. Fulfilled tuh kayak Oke, kalau kalau ada bolongan ya itu keisi gitu loh, Mel, nggak kopong gitu, padet gitu loh, oke. padet tau gak sih. Jadi kalau kalau diginiin itu nggak bisa diremukin. Makanya orang yang apa namanya wealthy artinya dia itu merasa cukup, mau kata samping kanan kirinya kayak apa Mel, istilahnya dijempet kayak di apa kayak dia nggak bakal habis karena dia nggak kopong. Sedangkan kalau yang kopong dicolek dikit dari sini
compact gitu kan, didorong sedikit dari sini koprok gitu, padahal sebenarnya tadinya gede gitu, kayak kerupuk gitu kan. Jadi kayak aku selalu bilangnya generasi kerupuk gitu, yalah didorong sedikit dari sini aja remuk gitu. Nah itu sebabnya karena kita tuh tidak atau belum mencapai financial wellness, atau kita belum mencapai kondisi yang istilahnya tuh sejahtera. Dan salah satu penghalangnya adalah karena kita tidak mengenal money personality kita. Ternyata cukup impactful banget ya Mbak ya dari kita mengenal money kita. Nah, Zafran, money personality ini kayaknya bakalan panjang banget ya Mbak Prita. Nggak cukup nih kalau kita di IG live malam hari. Aku mau ngajak Zafran untuk join kelasnya Mbak Prita money personality, dan narasumbernya udah pasti Mbak Prita dong. Jadi nanti kita akan membahas sebenarnya lebih dalam tentang money personality, terus juga tipenya seperti apa, dan financial planning berdasarkan money personality masing-masing, dan juga tentunya Zafran bisa bertanya langsung ke Mbak Prita. Kelasnya tanggal 27 Mei dan sekarang masih pakai harga early bird. Jadi teman-teman bisa langsung register dengan klik link yang ada di bio Instagram Z Finance. Harganya hanya Rp149.000 dan buruan beli sekarang karena mulai menipis nih Mbak kelasnya. Tadi aku diinfo sama tim, Mbak katanya ini kelasnya udah mulai dikit lagi, jadi cepet-cepetan sekarang ya Zafriends pada daftar. Nah Mbak, pertanyaan berikutnya nih Mbak, mitos atau fakta nih Mbak kalau seseorang itu bisa atau tidak bisa berubah? Oke. Money personality seseorang itu bisa berubah atau tidak? Jawabannya adalah enggak sebenarnya. Tetapi kita bisa mengusahakan untuk misalnya kita tahu nih personality kita seperti apa, tapi kemudian kita enhance. Jadi kita istilahnya mengurangi hal-hal yang buruk dan lebih mempertajam hal-hal yang baik. Nah itu bisa. Tapi kalau untuk berubah total ya kemungkinannya kecil banget ya gitu. Mungkin kalau memang benar-benar mau jadi orang yang switching personality, aku rasa mesti konsultasi ke psikolog gitu ya. Kalau aku bagiannya adalah kamu udah tahu money personality kamu apa sih, nih aku kasih tahu apa namanya, apa nih metode yang paling baik buat kalian lakukan. Berarti sebenarnya penting banget ya Mbak, baik yang sudah menikah, yang bahkan yang sebelum menikah ya Mbak, tahu dulu nih money personality seperti apa, money personality calon pasangan atau pasangan seperti apa. Itu bisa dari like di kemudian hari ya Mbak soal keuangan. Exactly, apalagi kalau dia datang dari keluarga besar ya. Dan kalau misalnya pasangan kita, maaf nih, bukan tipe yang strong. Jadi orang kan memang ada yang punya kepribadian yang strong. Jadi ibaratnya ya itu, mau kata misalnya keluarga besar yang ngomong apa, dia tetap teguh pendirian gitu loh. Nah dia biasanya akan bisa tuh membentengi keluarga kecilnya sendiri. Tapi kalau yang enggak, jadi dia tuh bener-bener sangat terpengaruh lah dengan apapun yang dikatakan oleh keluarga besar. Nah, siap nggak nih sebenarnya si pasangannya untuk menerima punya pasangan yang seperti itu? Karena kalau dia memiliki pasangan yang seperti itu, kemungkinan besar tipe money personality-nya itu juga akan sangat terpengaruh tuh oleh perilaku keluarga besarnya. Nah, apakah itu selalu buruk? Belum tentu gitu, karena bisa juga kan misalnya ternyata hasilnya positif gitu ya, yang mungkin pasangannya yang satunya itu dia malah nggak peduli tentang keuangan gitu, tapi malahan kalau keluarga pasangannya nih, oh malahan kamu harus peduli, adalah planner apa segala macam. Nah itu bagus kan sebenarnya, jadi jadi positif. Tapi orang yang dia nggak peduli masalah keuangan, terus dijejelin terus disuruh planning, biasanya stres juga Mel gitu. Jadi you need to understand each other lah. Bener, setuju banget Mbak. Mbak, kita ke Q&A sekarang ya Mbak, udah banyak yang antri nih, coba aku cek dulu. Sebentar, aku pilih dulu ya Mbak pertanyaannya. Oh ini nih Mbak, kita sedikit nih kata Mbak Lingga, money personality itu sebenarnya ada berapa tipe sih Mbak katanya? Mana nggak kelihatan pertanyaannya? Money personality itu ada berapa tipe sih Mbak katanya? Oke, gini, kan ini kan yang bikin tipe-tipenya tuh banyak ya, orangnya gitu. Ada yang mengelompokkannya menjadi 4 kelompok besar. Kemudian ada yang mengelompokkannya itu menjadi 7 kelompok. Nah, sebenarnya kalau aku perhatiin, yang 7 ini tuh sebenarnya bisa dimasukin tuh ke dalam 4 kelompok besar. Jadi
apa namanya, kalau kita iniin kelompok besar ya, itu ada yang tipenya itu dia indifferent to money. Jadi dia bener-bener kayak uang tuh buat dia tuh nggak usah dipikirin deh gitu, udah ngalir aja. Yang tipenya biasanya ngomongnya kayak begitu, kayak apaan banget sih ngomongin soal duit, udahlah semua itu dari Allah gitu kan. Ya aku juga percayalah semua itu dari Tuhan gitu loh. Tapi ya masa iya nggak ada ikhtiarnya. Tapi ya memang mereka begitu. Jadi itulah kenapa bisa terjadi nggak cocok gitu loh. Jadi pasti akan pendapatnya berbeda terus karena memang apa cara pandang dan values-nya berbeda. Lalu ada lagi yang tipenya dia tuh kayak berhati-hati banget tentang uang gitu. Jadi biasanya ciri-cirinya tuh nabungnya banyak gitu, tapi pelit gitu. Jadi kayak uang tuh buat dia tuh kayak bantalan apa ya, bantalan yang membuat dia tuh merasa aman gitu. Lalu ada juga yang tipenya itu dia tuh kayak money tuh sebagai status gitu ya. Jadi biasanya dia royal, kemudian dia suka nih pakai barang-barang yang bagus gitu. Jadi memang uang itu dianggap sebagai salah satu penanda lah gitu. Sedangkan kalau yang terakhir nih orang yang tipenya dia tuh istilahnya tuh money worshipper lah gitu. Jadi ya kayak buat dia tuh ya emang hidup tuh ya mesti kerja, kerja buat apa, buat cari uang gitu. Jadi kayak pokoknya everything is cuan 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 gitu, kira-kira tuh gitu. Oke, terus ini pertanyaan selanjutnya Mbak dari Mbak Anissa. Manage keuangan muda, keuangan rumah tangga karena pasangan baru. Mungkin ini kali ya Mbak, kalau dikaitkan dengan money personality buat pasangan baru, gimana sih mungkin cara adaptasinya gitu Mbak? Hmm. Sebenarnya gini, kalau misalnya dia udah ngerti nih money personality-nya masing-masing seperti apa, jadi antara si suami dan istri, ya basically kemudian dia harus sepakat. Kalau dari sisi finansial, kesepakatannya tuh apa aja sih yang memang harus dipilih? Pertama adalah hubungan keuangan. Jadi kalau dia punya penghasilan, siapa yang kerja gitu ya, kemudian gimana ngegabunginnya di dalam rumah tangga. Kemudian kesepakatan kedua juga yang penting banget itu adalah siapa yang menjadi manajer keuangan dalam rumah tangga. Nah, siapa yang jadi manajer keuangan dalam rumah tangga itu kan nggak harus perempuan, laki-laki juga bisa. Jadi siapa aja lah yang memang apa dia tuh diangkat lah jadi manajer keuangan dalam rumah tangga. Dan yang terakhir itu sebenarnya kesepakatannya adalah em, berapa banyak sih istilahnya uang yang memang bisa digunakan untuk keluarga tersebut dan yang dia berikan kepada orang lain. Orang lain tuh maksudnya keluarga besar. Sebenarnya itu tiga itu tuh yang very major issues gitu loh, yang bisa menimbulkan cekcok dalam rumah tangga. Selebihnya itu biasanya tuh perbedaan financial goals, prioritas, terus perbedaan kesukaan terhadap resiko investasi. Jadi ada yang lebih suka ngambil investasi lebih berisiko, ada yang enggak aku maunya yang aman-aman aja, ada yang kayak gitu. Kemudian ada yang kayaknya tuh pokoknya we have to work hard for it gitu loh. Jadi kayak aku tuh mesti dapetin nih apa yang aku mau. Ada juga ya udahlah santai gitu, maksudnya ya kita usaha tapi ya santai yang kayak gitu-gitu. Nah itu sisa-sisanya lah. Tapi tiga yang pertama tadi itu yang penting banget untuk dibicarain. Oke, lengkap banget nih Mbak Anissa, semoga menjawab ya pertanyaan. Oh, tadi Mbak Lingga juga ngucapin terima kasih katanya Mbak untuk penjelasannya. Nah, kita ke Mm. pertanyaan selanjutnya. Aku sempat Mm-mm. buka Q&A ya Mbak di Mm-mm. story-nya The Finance. Pertanyaan katanya gini Mbak, kalau tipe keuangannya boros atau spender, gimana sih Mbak cara mengatasinya gitu? Oke, itu sebenarnya jawabannya nanti akan ada di kelas ya. Jadi, Oh, em, jadi apa namanya? Tapi secara umum gini, kalau kita udah tahu lah, kita tuh memang tipenya boros gitu. Berarti kita harus dibantu dengan sistem. Karena obviously diri kita sendiri nggak mampu untuk menjadi sistem penahan nih terhadap alokasi pengeluaran. Jadi udah hampir pasti dia butuh dibantu dengan sistem. Nah, sistemnya itu bisa dalam bentuk pembagian rekening, bisa dalam bentuk apa cap dari limit kredit dan lain-lain. oke, jadi selengkapnya kalau misalkan Mm-mm. penasaran apa, jangan lupa daftar sekarang ya ikutan kelas Money Personality dengan klik bio. Jadi pokoknya harus Mm-mm. sekarang daftarnya karena besok masih ada ya seatnya. Oke Mbak, kita ada pertanyaan nih Mbak. Gimana sih Mbak cara Mm-mm. biar katanya kalau menerapkan
pengaturan keuangan setelah tahu tipe money personality kita seperti apa. Sorry, boleh diulang nggak? Tadi agak putus-putus. Biar konsisten menerapkan pengaturan keuangan setelah tahu money Mm-mm. personality apa. Oke, konsisten itu kan sebenarnya datang dari habit. Jadi artinya yang mesti dibenerin tuh good money habitnya dulu. Nah, pertanyaannya adalah habit apa yang emang jelek di dia? Itu yang dia mesti tahu. Karena tiap orang habitnya beda-beda gitu. Ada yang kayak misal aku ya, aku tuh punya habit buruk itu suka lupa bayar sesuatu. Jadi yang namanya dapat peringatan tagihan listrik tuh sering banget. Bukannya aku nggak mau bayar, kelupaan aja kelewat gitu. Atau misalnya di WA sama apa tempat les anak. Maaf, misalnya tinggal besok bayar itu udah sering banget gitu. Jadi bukan itu bad habit aku gitu. Jadi financial planner juga punya bad habit ya by the way teman-teman. Jadi kita mesti tahu dulu nih gitu apa sih money habit yang memang membuat kita tuh jadi nggak konsisten. Then we find things that works. Contohnya, kalau aku misalnya punya habit, kalau kata suamiku, kenapa sih kamu telat mulu bayar-bayar gitu kan? Aduh gitu. Jadi akhirnya dia bilang, Bu ya pasang alarm gitu loh, pasang alarm untuk misalnya bayar ini itu segala macem. Atau misalnya ada orang yang pasangnya direct debit, jadi misalnya dimasukin semua tagihannya ke kartu kredit gitu. Jadi macam-macam tuh caranya untuk setiap orang juga nanti bisa berbeda-beda kan ada opsi gitu. Ada yang mungkin aku nggak mau masukin ke kartu kredit ya udah berarti dia pasang alarm. Terus aku malah mau masukin kartu kredit sekalian kumpulin points ya udah silakan digabung semua tagihannya. Jadi kira-kira kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Mm-mm. Prita untuk jawabannya dan ilmunya malam hari ini. Udah lengkap banget, tapi kalau misalkan mau lebih lengkap, jangan lupa ikutan kelasnya. Nah Mbak, aku mau minta terakhir nih closing statement dari Mbak Mm-mm. Prita, terutama buat teman ya ikutan Popstock malam hari ini Mbak. Ya, teman-teman, yang namanya financial planning itu sebetulnya adalah suatu proses dan proses ini ada ilmunya. Ilmunya itu yang memang namanya ilmu perencanaan dan pengelolaan keuangan. Nah, ilmu itu memang dikumpulkan based on teori dan teorinya ini sesuatu yang memang sudah dikaji dan evolving itu berkembang gitu ya dari tahun ke tahun. Nah, dengan demikian teman-teman, bagaimana cara pengelolaan keuangannya ideal itu sebenarnya ada. Tetapi apakah yang ideal ini langsung bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan masing-masing itu yang jawabannya bisa berbeda-beda. Tergantung dari kondisi teman-teman. Jadi bukannya kita malah melupakan yang ideal, tetapi kita harus tahu yang idealnya seperti apa dan kita sadar, oh saat ini kita mungkin masih perlu mengejar yang mana, PR kita yang apa. Jadi bukannya malah kita lupakan dan tinggalkan, tetapi kita sadari bahwa oh saya masih punya pekerjaan rumah A, B, C, D. Salah satu apa hal yang bisa membantu kita untuk bisa melaksanakan teori-teori financial planning itu dengan baik adalah dengan mengenali money personality kita. Karena dengan mengenali money personality kita bisa pilih metode dan teori mana yang kayaknya nih paling bisa berhasil untuk kita. Gitu teman-teman ya. Jadi bukan salah teori atau metodenya, tapi biasanya yang salah itu adalah nggak cocok antara personality kalian dengan apa yang kalian pilih. So jawabannya bukannya ditinggalin atau di apa abaikan atau dibilang itu ngaco, bukan. Tetapi kenalilah diri kita dulu, baru kita bisa memilih mana yang memang bisa works for us untuk mencapai idealnya. Mantap banget Mbak penjelasannya. Ternyata money personality itu penting banget ya Zafrians untuk kita lebih tahu cara kita bagaimana mengelola keuangan untuk lebih baik lagi.